Nama saya Putra Cesa Ramadan sebagai pembaca dua. Maura, hari ini kita akan membahas komunikasi aliran dua tahap nih. Kamu tahu nggak apa itu aliran dua tahap? Nah, di sini pasti teman-teman belum tahu kan apa itu model komunikasi aliran dua tahap. Jadi, untuk yang pertama kita akan jelasin dulu bagaimana awal mula adanya model komunikasi aliran dua tahap dan apa aja pengertiannya. Oke? Tetap saksikan kami ya. Dalam komunikasi massa terdapat satu model tahap atau yang biasa kita sebut dengan one step flow of communication yang berkembang pada masa Perang Dunia Kedua yang mengatakan bahwa media memiliki pengaruh yang kuat terhadap audiens dan audiens tidak memiliki kekuatan untuk menghindar atau pasif terhadap pesan-pesan dari media. Namun, model ini sudah banyak ditinggalkan karena model ini memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan efek dalam media massa. Model aliran dua tahap diperkenalkan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Benson, dan yang terakhir ada Gary Widen pada tahun 1944. Dalam penelitian yang mereka lakukan, mereka menemukan bahwa terpaan media memiliki sedikit pengaruh terhadap calon presiden yang dipilih oleh masyarakat. Masyarakat lebih mendengarkan pendapat pemimpin opini atau opinion leader. Jadi, media massa membawa pengaruh kepada pemimpin opini yang mempengaruhi pendapat pengikutnya dan bersifat antar pribadi. Jadi, model ini sangat cocok di lingkungan pedesaan dengan tingkat pendidikan yang belum baik. Dalam lingkungan tersebut, seseorang yang memiliki kedudukan, pendidikan, dan wibawa tinggi akan menjadi pemimpin opini. Bahkan, pemimpin opini yang lebih dipercaya dari pesan-pesan di media massa. Hal ini tidak berlaku di masyarakat perkotaan karena masyarakat kota lebih percaya kepada media massa bukan terhadap pemimpin mereka. Halo Maura, tadi udah jelasin tentang sejarah ya? Iya, jadi tadi saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah awal mula adanya model komunikasi dari dua alir dan dari sejarah perkembangannya itu yang awalnya masyarakat tidak percaya ya terhadap media massa, mereka lebih mempercayai kepada pemimpin mereka atau opinion leader yang biasanya disampaikan oleh presiden. Namun lama-kelamaan karena pengaruh dari masyarakat kota juga yang dimana mereka justru lebih cenderung mempercayai tentang media massa, maka semakin berkembangnya waktu semua orang mulai terbuka tentang adanya media massa. Oke, jadi teman-teman paham ya, itu udah dikulik sedikit sejarah tentang apa tadi model aliran dua tahap ya? Iya. Oke, dari sini saya mungkin akan menyinggung sedikit ya yang tadi opini leader ya. Saya akan menyinggung sedikit tentang itu. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan ya teman-teman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rama. Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan ya apa yang sudah disampaikan tadi sama Kak Maura tentang opini leader. Jadi, opini leader itu menjelaskan bahwa pesan dari media massa tidak langsung mempengaruhi masyarakat luas, melainkan pertama-tama itu diterima oleh kelompok kecil. Nah, opini ini kemudian menyebar dan menafsirkan dan mempengaruhi pandangan-pandangan setiap orang terhadap pesan tersebut. Oke, yang kedua nih ada alur komunikasi model tahap 2. Tahap pertama itu media massa menyampaikan pesan kepada opini leader. Jadi disampaikan dulu nih kepada opini leader, lalu individu yang aktif mengkonsumsi informasi media akan memiliki pengaruh sosial di lingkungannya. Itu tahap pertama ya teman-teman. Kalau tahap kedua itu ada opini leader itu meneruskan informasi kepada masyarakat secara umum, bisa melalui interaksi sosial kayak bercakap-cakap baik secara langsung ataupun medianya itu bisa kalau di era modern ya di TV mungkin atau bisa di media sosial. Oke, ada juga nih ciri-ciri opini leader, yaitu sering terpapar informasi dari media. Yang kedua, memiliki kredibilitas, pengaruh atau status sosial yang dihormati. Contoh ya, kayak pejabat mungkin ya. Nah, dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku orang lain. Mungkin lebih ke sifat persuasif atau yang lain mungkin ya.
Aku juga agak kurang. Oke teman-teman, tadi kan ada contoh dalam kehidupan yang influencer ya. Yang kali ini tuh ada contoh yang kedua, tokoh masyarakat atau selebriti yang memberikan opini politik kemudian mempengaruhi pandangan ke publik. Misal yang baru-baru ini tuh loh, yang kayak pandangannya Syaroni, wah itu viral itu, bahkan sampai ada kerusuhan juga. Ada juga yang berpandangan bahwa Indonesia ini gelap, tapi ada yang setuju, ada yang enggak. Itu yang bisa mempengaruhi pandangan publik. Oke, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri opini leader. Yang pertama, lebih sering terpapar informasi dari media. Nah, yang kedua ini memiliki kredibilitas, pengetahuan atau status sosial yang dihormati. Biasanya ini kalau yang dihormati ini mungkin pejabat atau orang yang berstatus sosial lebih tinggi ya. Dan dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku dari orang lain. Yang terakhir menjadi perantara antara media dan masyarakat. Contoh simpel itu dalam kehidupan. Kalian tahu kan influencer yang ada di TikTok, ada di YouTube. Nah, mereka itu pastinya kadang merekomendasikan sesuatu barang. Misal, contoh kalau perempuan ini lipstick. Nah, kalau yang laki-laki itu bisa aja spare part motor atau enggak bisa aja baju-baju yang kekinian kayak mungkin baju skena gitu lah ya. Nah, bisa aja juga ada tokoh masyarakat atau selebriti yang sempat viral nih, ada nih yang katanya apa, Indonesia itu gelap, yang gelap itu kau di Indonesia. Ada juga gitu. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulannya nih. Kalian mau dengar? Mau sini dong. Halo. Ya, Kak Maura balik lagi nih. Oke, Kak Maura dari sini nih teman-teman. Hari ini kita akan memberikan kesimpulan dari teori yang tadi. Gimana Kak Maura? Wah, ternyata nggak kerasa kita udah sampai di kesimpulan aja ya. Ya, cepet banget loh. Gimana nih teman-teman, pasti udah paham kan? Apa itu model komunikasi aliran massa? Harus paham ya. Iya. Jadi di sini kita berdua akan membacakan kesimpulannya. Kalau model komunikasi aliran dua tahap itu menegaskan bahwa pengaruh media terhadap masyarakat tidak bersifat secara langsung teman-teman, tetapi melalui proses sosial yang melalui pemimpin opini mereka, atau yang seperti tadi awal disampaikan bahwa sebagian masyarakat itu tidak dapat menerima langsung adanya media massa karena mereka masih mempercayakan opini-opini dari pemimpin mereka. Oke, betul sekali Kak Maura. Ini biar aku jelasin yang kedua. Nah, teori ini juga menjadi dasar bagian penelitian komunikasi modern, terutama tentang pengaruh media, iklan, dan perilaku sosial di era digital. Gengsi banget nih. Oke, mungkin cukup ya Kak Maura? Cukup? Ya, mungkin itu aja penyampaian sedikit ilmu ya dari kelompok 1 dalam mata kuliah komunikasi massa. Kita mau pamit dulu nih. Aduh, kok pamit ya? Sedih banget loh rasanya loh. Tapi nggak apa-apa, tetap mungkin kita bisa bakal ketemu di lain hari. Ya, jadi untuk saat ini kita sudahi dulu penyampaian tentang model komunikasi aliran dua tahap. Sampai ketemu lagi di proyek selanjutnya. Bye bye.